C'est la nuit. Tout le village s'endort. Le village doit s'endormir. Rentrez chez vous. Forgeron. T'es où? T'es où? Pratique, non? C'est pas bête, c'est pas bête. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film fantasi petualangan berjudul Family Pack. Film ini berkisah tentang satu keluarga yang terjebak di masa lalu setelah menemukan sebuah permainan misterius dari abad pertengahan. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. C'est la nuit. Tout le village s'endort. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berjubah kulit serigala mencoba melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan di abad pertengahan. Pria itu mendatangi sebuah desa bernama Miller Hollow untuk meminta tolong, tapi sayangnya tidak seorang pun mau membuka pintu untuknya. Karena kesal, pria itu menyelipkan 3 buah kartu bergambar manusia serigala dari kotak misterius yang ia bawa ke bawah pintu rumah penduduk. Lalu di tengah malam, ketika penduduk desa tengah terlelap, manusia serigala yang entah dari mana asalnya mendatangi rumah warga, kemudian memangsa mereka hidup-hidup. Scene kemudian pindah ke tahun 2024. Seorang pria bernama Jerome Fassier ditemani Mary istrinya, Clara anak perempuan Jerome dari pernikahan sebelumnya, Theo anak laki-laki Mary yang juga dari pernikahan sebelumnya, dan Louis putri kecil mereka hasil pernikahan Jerome dan Mary, tengah berlibur ke rumah Gilbert Fassier, ayah Jerome yang selama ini tinggal sendirian di desa serta menderita penyakit Alzheimer. Selain menengok sang kakek, mereka juga kepengen nonton acara karnaval desa yang diadakan setahun sekali. Nah, ketika mereka tengah berkumpul di ruang keluarga, Jerome menunjukkan papan permainan manusia serigala yang pernah dimainkan Gilbert ketika Jerome masih anak-anak. Clara, c'est la petite fille. Namun sepertinya kakek tua itu nggak inget dengan permainan tersebut. Bahkan Gilbert itu sering salah memanggil nama Jerome dan keluarganya akibat penyakit yang dideritanya. Seingat Jerome, masing-masing dari kartu di kotak permainan itu memiliki kekuatan unik, lalu membagikan kartu-kartu itu pada mereka. Kartu pemburu diberikan pada Gilbert karena Gilbert sangat menyukai karakter tersebut. Kartu gadis kecil pada Clara, kartu pencuri pada Theo, kartu serigala pada Louis, dan kartu peramal untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, enggak ada satupun dari mereka tertarik dengan permainan tersebut. Apa boleh buat, Jerome pun terpaksa mengembalikan kartu-kartu itu ke kotak permainan, lalu menaruhnya di meja tanpa memperhatikan kotak itu mengeluarkan cahaya. Dan sesaat setelah menutupnya terjadi gempa besar. Jerome dan yang lain bergegas berlindung di ruang bawah tanah sampai gempa berakhir. Namun anehnya, Clara yang sedari tadi bersama mereka tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka mendapati lingkungan di sekitar mereka berubah drastis. Bahkan rumah Gilbert berubah menjadi rumah kuno bergaya abad pertengahan. Jerome kemudian masuk ke dalam rumah untuk mencari di mana Clara, tanpa memperhatikan bahwa keadaan di dalam rumah juga berubah. Mary menduga mereka ini lagi diprank warga desa yang secara diam-diam mendekorasi ulang rumah untuk menyambut acara karnaval. Ya, meskipun hal itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, keluarga Fassier bersama-sama pergi ke desa mencari Clara. Barangkali gadis itu lagi keluyuran di tengah acara karnaval. Sampai di sana, mereka kembali dibuat terkejut, mendapati suasana desa berubah total layaknya desa di abad pertengahan lengkap dengan NPC-nya. Lalu di tengah kerumunan, warga desa memperhatikan mereka dengan tatapan aneh, yang mungkin dikarenakan Jerome dan yang lain menggunakan kostum modern. Kemudian di ujung jalan, mereka menemukan poster yang mengumumkan bahwa seorang narapidana bernama Childeric Fassier akan dieksekusi setelah dirinya dituduh sebagai penyihir. Dan hukuman yang pantas bagi penyihir adalah digantung lalu dibakar hidup-hidup.
Mengetahui nama keluarganya digunakan tanpa izin, Gilbert pergi ke alun-alun untuk mempertanyakan hal tersebut kepada panitia. Sampai di sana, alun-alun ternyata sudah dipadati warga desa yang ingin menyaksikan eksekusi terhadap salah satu narapidana. Pihak kerajaan menuduh orang tersebut adalah manusia serigala yang selama ini meneror warga desa di malam hari lalu memerintahkan Algucho memenggal kepalanya. Jerome dan yang lain mengira eksekusi tersebut hanyalah bagian dari pertunjukan karnaval. Namun ketika Jerome mencicipi darah yang tanpa sengaja muncrat di bajunya, Jerome yakin itu adalah darah asli. Lalu meminta Gilbert dan yang lain pergi dari sana. Tanpa sadar, Kapten memperhatikan mereka dari atas panggung. Setelah berlari cukup jauh, Jerome memberitahu semua orang bahwa darah yang muncrat di bajunya adalah darah asli, yang artinya eksekusi itu benar-benar sungguhan. Theo menyimpulkan semua keanehan ini sepertinya bukan bagian dari karnaval. Ada kemungkinan pasca gempa itu terjadi, mereka melakukan perjalanan waktu ke abad pertengahan. Lalu tak lama berselang, mereka dihampiri prajurit kerajaan. Jerome bertanya, ini tahun berapa dan apakah ia melihat gadis muda berpakaian modern seperti mereka? Prajurit itu berkata, saat ini adalah tahun 1479 dan ia tidak pernah melihat gadis yang dimaksud. Tiba-tiba alarm pengingat di handphone Mary berbunyi. Suara itu membuat prajurit mengira mereka ini adalah para penyihir lalu mengeluarkan pedangnya. Merasa keluarganya terancam, Gilbert memukul prajurit itu hingga terpental jauh seakan dirinya itu memiliki kekuatan super. Sampai di rumah, Jerome bertanya apakah tangan Gilbert terluka. Gilbert menjawab tidak, lalu berterima kasih Jerome sudah mengkhawatirkannya. Mendengar sang ayah menyebut namanya dengan benar, Jerome terkejut karena baru kali ini Gilbert itu bisa mengingat namanya setelah sekian lama. Tiba-tiba perabotan dapur berjatuhan ke lantai, seakan ada yang sengaja melakukannya namun tak kasat mata. Sosok tak terlihat itu menumpahkan tepung di atas meja lalu menulis sesuatu untuk memberitahu semua orang bahwa dirinya adalah Clara. Dan ternyata benar, memang ada sosok seseorang berdiri di hadapan mereka. Clara terlihat seperti mengatakan sesuatu, namun tak seorang pun bisa mendengarnya terkecuali Jerome. Karena ternyata Jerome bukan mendengar suaranya, melainkan mendengar isi pikirannya. Bahkan Jerome juga bisa mendengar apa yang sedang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Tak lama berselang, mereka dikejutkan kedatangan kapten bersama pengawal kerajaan, yang kemudian menanyakan asal-usul mereka, kenapa mereka berpakaian aneh, serta tiba-tiba kabur saat eksekusi dilakukan. Kapten curiga mereka ada hubungannya dengan para penyihir, kemudian menyandera Theo. Jerome menjelaskan mereka sebenarnya adalah musisi jalanan yang kebetulan lewat untuk sekedar beristirahat. Setelah itu, Jerome memainkan kecapi miliknya untuk membuktikan bahwa mereka tidak berbohong. Dan akhirnya, kapten pun membebaskan Theo lalu berpesan agar mereka selalu waspada, karena monster serigala berkeliaran di malam hari mencari mangsa. Menjelang maghrib, para penjaga desa memperingatkan warga agar segera mengunci pintu dan melarang mereka berkeliaran. Sementara di rumah, Theo tanpa sengaja menemukan kotak permainan serigala lalu menunjukkannya pada Gilbert. Bukankah seharusnya benda ini ada di rumah sang kakek, lantas kenapa bisa ada di sini? Theo menduga jangan-jangan mereka saat ini sedang berada di dalam sebuah permainan. Sebelumnya, Jerome menyebut bahwa masing-masing kartu memiliki kemampuan unik. Gilbert memiliki kartu pemburu, karena itulah dia sangat kuat. Sementara Clara, dia punya kartu gadis kecil, diam-diam menyelinap yang membuatnya invisible atau tak kasat mata. Dan yang berikutnya Jerome, dia punya kartu peramal, karena itu dia bisa membaca isi pikiran orang. Saat Jerome mulai membagikan kartu-kartu itu, mereka sebenarnya sudah memulai permainan serigala. Lalu terjadilah gempa, kemudian terlempar ke masa lalu di abad pertengahan. Dan saat ini mereka berada di rumah leluhur kakek Gilbert, yaitu Silderic Vasier yang akan dieksekusi karena dituduh sebagai penyihir. Satu-satunya orang yang pernah memainkan permainan ini adalah kakek Gilbert. Jadi hanya dia yang tahu bagaimana cara menyelesaikan permainan ini.
avant qu'il nous élimine. Gilbert kemudian memberitahu, untuk memenangi game tersebut, mereka harus membunuh semua manusia serigala lalu mengembalikan kartu serigala pada kotaknya. Non, c'est juste n'importe quoi. Perkataan sang kakek membuat Louis ketakutan. Apa yang akan terjadi padanya karena sebelumnya ia mendapat kartu serigala. Sang ibu berkata Louis nggak perlu khawatir karena mereka nggak mungkin menyakitinya lalu menyuruhnya segera tidur. Donc, soit je me mettais au sport, soit j'apprenais à jouer d'un instrument. Tu fais quoi? Oh, rien. Setelah itu, Jerome bertanya pada Gilbert apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bisa terdampar ke masa lalu. Gilbert mengaku tidak tahu, tapi ia merasa sehat dan sangat senang. Berkat kartu permainan itu, Gilbert bisa berpikir jernih setelah bertahun-tahun menderita penyakit Alzheimer. Mendengar perkataan ayahnya tersebut, Jerome menyadari dirinya selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan seharusnya lebih sering mengunjunginya. Karena hidup sendirian dengan penyakit Alzheimer tentunya membuat hari-hari Gilbert menjadi sangat berat. Lalu di tengah malam, ketika Clara keluar rumah untuk mengambil air, muncul 3 ekor serigala berjalan mendekatinya. Beruntung Clara nggak kasat mata lalu bergegas kembali ke dalam rumah. Setelah itu Clara membangunkan Jerome memberitahu ada 3 ekor manusia serigala di halaman rumah. Di tengah kepanikan tersebut, Mary mendapati putri kecilnya hilang entah kemana. Tapi sesaat kemudian gadis kecil itu muncul di depan pintu karena habis buang air kecil. Gilbert curiga cucunya tersebut adalah manusia serigala. Dan ketika mendengar lolongan serigala di luar, Louis seketika berubah menjadi manusia serigala. Lalu dengan kekuatan supernya, Gilbert menahan amukan Louis kemudian mengikatnya. Jérôme, réveille-toi. Dan di keesokan harinya, Louis akhirnya kembali normal seperti sedia kala. J'ai faim. Fakta tersebut semakin meyakinkan mereka bahwa masing-masing orang memiliki kekuatan berdasar kartu yang mereka miliki. Dan untuk mempermudah menyelesaikan permainan ini, mereka harus menemui Sildaric Vasier, sang penyihir sebelum dieksekusi. Tapi sebelum itu, Mary minta semua orang berganti outfit abad pertengahan agar tidak menarik perhatian. Dan singkat cerita, Jerome, Mary, Theo, dan Clara pergi ke penjara. C'est comme si on était à l'étranger, il faut s'adapter. Tu te souviens, Marie, à Rome? Sampai di pasar, Mary minta Theo dan Clara mencari bahan makanan, lalu kembali berkumpul di tempat ini 1 jam ke depan. Setelah itu, Theo mengendap-endap ke kios seorang pandai besi untuk mencuri pelindung lengan. Tapi sialnya, ia menjatuhkan sesuatu dan membuatnya ketahuan. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Untungnya, Theo berhasil meloloskan diri. Sementara di penjara, Jerome dan Mary gagal menemui Vasier. Ia dijaga dengan sangat ketat karena kapten akan mengeksekusinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Allez, viens. Les enfants vont nous attendre. Setelah itu, keduanya menunggu Clara dan Theo di tempat sebelumnya. Lalu datang seorang wanita penjual roti berbaik hati memberi Jerome sepotong roti. Yang membuat Mary sedikit cemburu kenapa hanya Jerome yang dikasih. Ditambah, Jerome sama sekali tidak membelanya saat didorong penjaga lalu menyebutnya penakut. Tapi karena Jerome bisa membaca isi pikirannya, pria itu pun mencoba menenangkan istrinya. Jerome memberitahu dia hanya tidak ingin mendapat masalah lalu mengingatkan tentang paradok temporal. Jika Mary terlalu barbar, hal itu akan mempengaruhi masa depan. Feminisme akan berubah dalam 500 tahun ke depan dan sebaiknya mereka tidak melakukan hal-hal yang terlalu radikal. Sesaat kemudian, Clara datang dalam keadaan panik lalu memberitahu Theo hilang entah kemana dikejar-kejar tukang pandai besi. Celakanya, pandai besi itu ternyata diam-diam mengikuti Clara dan sudah mengetahui rahasia kecil mereka. Venez du futur là, non? J'ai chopé votre gamin, il m'a tout dit. C'est moi, Theo. Namun rupa-rupanya pria itu adalah Theo yang sedang memamerkan kemampuannya. Theo? Arrête. Theo? Theo? Nah, jadi keahlian yang Theo miliki adalah mencuri identitas orang lain. Setiap kali Theo mencuri benda milik orang lain, maka ia bisa berubah menjadi orang tersebut. Mary lantas punya ide cemerlang. Ia dan Theo diam-diam mencuri helm penjaga yang lagi istirahat lalu menyamar menjadi penjaga tersebut dan berpura-pura hendak memenjarakan Mary agar bisa masuk ke dalam. Tanpa butuh waktu lama, keduanya pun berhasil menemukan Sildaric Vasier yang berulang kali teriak dirinya bukan penyihir. Saat Mary bertanya tentang permainan serigala, Vasier menyebut
seseorang yang mengenakan jubah serigala yang menyebarkan binatang-binatang buas tersebut, yang tak lain adalah pria yang dikejar-kejar prajurit di awal video. Wasir bertemu dengannya sekitar 3 hari yang lalu, tepat sebelum manusia serigala menyerang warga desa. Mereka harus segera menemukannya agar Wasir bisa terbebas dari tuduhan. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Theo dan Mary pulang ke rumah, lalu menceritakan perihal pria berjubah serigala yang ia sebut dengan Wolfskin, yang menjadi penyebab munculnya manusia serigala tersebut. Saat membuka kotak, Jerome baru menyadari ternyata ada 4 slot kartu manusia serigala, 1 dimiliki Louis dan 3 sisanya dimiliki warga desa. Jika dugaan Jerome benar, setelah 3 kartu itu disebar di abad ini, tidak ada yang melanjutkan permainan tersebut. Barulah ketika Jerome membukanya di masa depan, permainan itu menarik mereka ke abad pertengahan ini untuk menyelesaikannya. Nah, masalahnya untuk menyelesaikan permainan ini dan kembali ke masa depan, mereka harus membunuh ke-4 serigala tersebut. Sementara salah satu dari mereka adalah Louis. Namun tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam menguping pembicaraan mereka dari balik jendela lalu menangkapnya. Vous venez vraiment? Saat diinterogasi, orang itu mengaku bernama Piero, seorang seniman, penemu, serta tetangga dari Childeric Vasier. Sedianya, ia hendak mencuri barang-barang di sini, karena setelah Wasir dieksekusi, dia tidak lagi membutuhkannya. Jérôme, vas-y, utilise ton pouvoir. Tapi Jerome belum percaya, lalu menggunakan kemampuannya untuk membaca isi pikiran Piero. Tapi Piero malah menyebut Jerome sangat tampan saat berkonsentrasi, yang tentu saja membuat Jerome mengira Piero ini adalah kaum Dopolisme. È tanto bello quando si concentra. Menyadari Jerome bisa membaca pikirannya, Piero berkata Jerome gak perlu khawatir, karena di zaman ini jika seorang pria ketahuan menyukai pria, maka orang itu akan dikuliti sebelum dipotong-potong. Terlebih mereka berasal dari masa depan. Jika masa depan itu eksis, seharusnya mereka tidak perlu takut pada dirinya. Singkat cerita, Jerome pun melepas ikatannya dengan syarat Piero membantunya mengidentifikasi warga yang menjadi manusia serigala. Nah, saat melihat gelas melayang-layang di hadapannya, Piero mengira ada hantu di rumah ini. Jerome memberitahu dia punya anak yang gak terlihat, dan hal itu juga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Tiba-tiba Piero punya sebuah ide, lalu mengajak semua orang ke rumahnya. Belum lama ini, para penjelajah benua membawa pulang bahan baku ajaib dari pulau yang disebut Indonesia, tepatnya dari kerajaan Wonogiri. Piero mengolah bahan baku mentah itu menjadi elastis dan sangat kuat. Namun saat melihatnya, Gilbert mengetahui kalau bahan yang dimaksud adalah karet. Alors, pratique, non? C'est pas bête, c'est pas bête. En tirant vers l'eau, comme ça, et ça. Piero berkata adonan ini bisa digunakan untuk melapisi seluruh tubuh Clara yang membuatnya terlihat seperti manusia kembali. Namun sebelum itu, Jerome minta apakah Piero bisa membuat warna adonan itu lebih gelap. Clara memiliki kulit kecoklatan dan ia tidak ingin warna pucat itu membuat Clara menjadi jelek. Dan setelah proses pelapisan itu selesai, Piero menambahkan bola mata plastik serta rambut palsu agar Clara terlihat seperti orang. Je fais la touche finale. Dan yang terakhir, Piero memberinya kalung penerjemah yang membuat semua orang bisa mendengar suaranya. Celle-là, c'est ma fille. Namun rupa-rupanya, warna kulit kecoklatan itu membuat warga penasaran Clara ini sebenarnya bangsa manusia atau bukan. Karena di abad pertengahan belum banyak terjadi migrasi antar benua. Sementara di benua Eropa sendiri, mayoritas penduduknya adalah ras kulit putih. Menjelang maghrib, mereka pergi ke alun-alun karena kapten hendak mengeksekusi seorang wanita yang dituduh manusia serigala. Sebelum melakukannya, kapten membuat klarifikasi bahwa tersangka sebelumnya bukan manusia serigala yang langsung diteriaki warga desa. Tapi ia meyakinkan bahwa tersangka hari ini adalah benar karena wanita itu belum menikah di umur 17 tahun. Namun saat hendak memenggal kepalanya, kepala kapak itu malah terlepas. Apa boleh buat, kapten pun terpaksa menghunus pedangnya. Dan ternyata benar, tepat saat matahari tenggelam, wanita itu berubah menjadi manusia serigala kemudian mengamuk di tengah kerumunan. Gilbert yang sedari tadi hanya menonton sedianya ingin unjuk kekuatan, tapi keduluan kapten. Dan setelah monster itu tewas, Gilbert mengambil kartu serigala dari tangannya.
Celakanya, Louis yang ada di sana juga berubah menjadi manusia serigala. Kapten dan para prajurit mengejarnya. Menyadari cucunya dalam bahaya, Gilbert diam-diam mengurung Louis lalu membawanya pulang ke rumah. Clara! Sementara Jerome yang kebingungan mencari putrinya malah berpapasan dengan 2 ekor manusia serigala. Beruntung, Clara menariknya ke tempat persembunyian lalu mencoba mengalihkan perhatian serigala tersebut. Tanpa diduga, salah satu dari monster itu terjerat jebakan. Lalu muncul sosok misterius menolongnya dan anehnya, alih-alih memangsa orang itu, kedua serigala itu berlalu begitu saja. Sampai di rumah, Gilbert menaruh kartu serigala pada kotak permainan. Dengan begitu, tersisa 3 kartu lagi yang harus mereka kumpulkan. Clara kemudian meminta mereka melihat Louis yang masih menjadi manusia serigala. Meski dia berubah, tapi ciri-ciri manusianya masih bisa dikenali. Saat ia melihat 2 manusia serigala sebelumnya, salah satu dari mereka seekor betina, memiliki tangan putih yang ada kemungkinan dia adalah wanita tua. Dan yang satunya seekor jantan dengan ciri-ciri perutnya buncit dan pincang karena terkena jeratan. Donc demain on les trouve parmi les villageois. Singkat cerita, keluarga Peck mulai perburuan di keesokan harinya. Gilbert dan Louis menemukan seorang lelaki gemuk dan pincang di pasar. Louis mencium bau serigala pada orang itu lalu menunggu saat yang tepat untuk membunuhnya. Kemudian di alun-alun, saat Jerome menguntit seorang wanita tua, dia malah bertemu dengan kapten dan kekasihnya, yaitu seorang wanita yang sebelumnya memberi Jerome sepotong roti. Wanita itu kembali menawarnya roti, tapi Jerome menolak karena dia sedang mencari manusia serigala. Donc vous avez pas intérêt à vous transformer. Sementara di tempat lain, Mary mencegat seorang wanita tua dengan darah di bajunya. Tapi wanita itu mengelak ketika dirinya dituduh manusia serigala. Bekas darah di bajunya adalah hasil KDRT. Untuk membuktikannya, Mary mengkonfirmasi hal tersebut pada suaminya dan ia pun membenarkannya. Hanya gara-gara masakan gak enak, pria itu memukulnya, menendangnya, bahkan menyeretnya. Mary lalu menasehatinya agar menggunakan cara-cara yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun jika suaminya itu gak berhenti menyiksanya, lebih baik si wanita meninggalkannya. Yang tentu saja langsung ditentang Pak Pendeta. Karena perceraian sangat dilarang di zaman ini sekalipun laki-laki berbuat kejam. En la fouettant? Non. En la noyant? Non. Apa boleh buat, untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah, Mary meninggalkan alamat rumah untuk si wanita. Tapi hal itu justru membuat Mary dalam masalah. Setiap wanita yang bisa menulis dianggap sebagai penyihir dan pendeta pun menjebloskannya ke dalam penjara. Non, pas du tout. Sorcière! Tak lama berselang, Jerome datang menjenguknya. Mary kemudian berbicara melalui pikirannya, meminta Jerome segera pergi membawa anak-anak dari desa ini. Perlu diingat, mereka harus membunuh 3 manusia serigala yang tersisa. Sementara Louis adalah salah satunya, dan mereka tidak mungkin membunuh Louis hanya untuk menyelesaikan permainan ini. Menjelang malam, semua orang pun kembali ke rumah. Gilbert menaruh kartu serigala hasil buruannya pada kotaknya. Dan setelah itu, Jerome menyampaikan perihal penangkapan Mary pada keluarganya. Mary dan Wasir akan dieksekusi di alun-alun, tapi Jerome bertekad tidak akan meninggalkannya, lalu meminta semua orang merancang rencana pembebasan Mary. Kemudian di tengah malam, Jerome mendatangi rumah Piero untuk memintanya membuatkan sesuatu. Dan saat pagi tiba, sebelum Kapten dan Mary dieksekusi, Jerome minta waktu pada Kapten untuk menyanyikan lagu terakhir kepada Mary. Le droit de chanter une dernière chanson à ma femme. Setelah itu, Jerome menghubungkan kecapi ke amplifier sederhana buatan Piero yang ia buat semalaman, yang pada akhirnya acara eksekusi itu berubah menjadi acara konser tunggal. Nah, saat perhatian para warga dan para prajurit teralihkan, Clara diam-diam melepas ikatan Mary dan Fazier, lalu melarikan diri bersama Theo yang menyamar jadi prajurit. Dan alangkah terkejutnya Pak Kapten melihat tahanannya kabur, lalu memerintahkan prajurit melakukan pengejaran. Beruntung, semuanya berhasil kabur dan bertemu di sebuah padang gurun. Piero menyarankan Jerome dan keluarganya bersembunyi di sebuah gereja tua. Celakanya, mereka malah dibuntuti manusia serigala terakhir sejak meninggalkan desa. Monster itu melolong untuk memanggil Louis, tapi gadis kecil itu menutup telinganya menggunakan headset dan sama sekali nggak terpengaruh.
Gilbert dan Theo mencoba melawannya, tapi manusia serigala itu sangat kuat. Tak lama berselang, Kapten muncul dari balik pintu rahasia sambil menodongkan anak panah ke arah Jerome. Karena ternyata manusia serigala terakhir itu tak lain adalah wanita penjual roti yang merupakan kekasih Kapten. Jadi bercak putih di tangannya bukan karena dia seorang wanita tua, melainkan bekas tepung roti. Dan malam itu, sosok misterius yang membebaskan manusia serigala dari jeratan tak lain adalah Pak Kapten. Di saat yang sama, Louis ternyata kehabisan baterai yang seketika membuatnya berubah menjadi manusia serigala. Nah, saat Louis hendak menyerang Mary membisikkan nyanyian tidurnya. Hal itu pun membuat Louis tersadar lalu menyerang manusia serigala. Tapi karena kalah gede, Louis pun harus tewas di tangannya. Kematian Louis membuat Mary sangat murka lalu mengeluarkan kekuatan besarnya. Yang ternyata Mary selama ini adalah sang penyihir yang mereka cari dan bukan Fazier. Mary kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengalahkan manusia serigala dan Pak Kapten. Kemudian mentransfer jiwa si manusia serigala ke tubuh Louis untuk menghidupkannya kembali. Dengan tewasnya manusia serigala terakhir, maka semua kartu serigala berhasil mereka kumpulkan. Esok paginya, Jerome dan yang lain berpamitan pada Fazier dan Pierrot sebelum mengakhiri permainan. Pierrot mengucapkan terima kasih pada Jerome karena sudah memberinya banyak inspirasi serta kisi-kisi teknologi dari masa depan. Setelah itu, Pierrot memperkenalkan nama panjangnya, yang ternyata dia adalah Leonardo Piero da Vinci. Leonardo Piero da Vinci. Dan seperti yang kita tahu, Leonardo da Vinci adalah seorang ilmuwan, penemu, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Bahkan, Leonardo da Vinci juga disebut sebagai pelopor dari ilmu paleontologi, arsitektur, serta karya seni lukisan. Hal itu pun membuat Jerome sangat terkejut, karena tidak menyangka akan bertemu salah satu orang yang banyak menyumbangkan pengetahuan pada dunia. Jerome kemudian berbisik-bisik pada leluhurnya agar membeli semua lukisan yang dibuat Pierrot, karena kelak lukisan-lukisan itu akan sangat berharga di masa depan. Dan setelah itu, Jerome menutup kotak permainan untuk kembali ke masa depan. Kekuatan mereka juga menghilang, dan seperti yang sudah Jerome duga, Gilbert juga kembali pada penyakit Alzheimer-nya. Namun rupa-rupanya, sang ayah menulis banyak pesan untuk Jerome dan keluarganya. Saat berada di masa lalu, Gilbert menyadari bahwa ketika mereka berhasil menyelesaikan permainan dan kembali ke masa depan, Gilbert akan melupakan banyak hal, terutama kebersamaan dan kerjasama keluarga. Gilbert berterima kasih atas perhatian yang diberikan Jerome dan keluarganya selama ini. Maka dari itu, selama Gilbert masih memiliki kenangan, Gilbert akan menulis semuanya. Dan ia berharap Jerome mau menceritakan kembali kisah petualangan itu padanya. Esok paginya, Jerome dan keluarganya pergi ke Museum Negara untuk menghadiri acara pembukaan galeri lukisan karya Leonardo da Vinci yang disumbangkan oleh keluarga Fazier. Jadi saat itu, Childeric Fazier benar-benar mendengarkan saran Jerome untuk membeli semua lukisan Pierrot, yang pada akhirnya semua karya lukisan Leonardo da Vinci dimiliki keluarga Fazier selama berabad-abad, termasuk lukisan terkenal Mona Lisa. Sampai akhirnya semua lukisan itu disumbangkan Jerome ke Museum Negara. Yang artinya perjalanan mereka ke masa lalu sedikit banyak membuat perubahan di masa depan, termasuk perubahan pada lukisan Mona Lisa. Karena jika diperhatikan, wajah Mona Lisa banyak berubah dan lebih mirip seperti Jerome. Hal itu membuktikan bahwa Leonardo da Vinci begitu terinspirasi dengannya dan akhirnya film pun selesai.